Halo guys, nama saya Nalfriendly Simanjuntak dan ini animasi saya. Halo guys, nama saya Angelia Novi Gracela Sinaga dan ini animasi saya. Saya Mutara Gunakau, ini animasi saya. Saya Gusdina Romaula Siregar dan ini animasi saya. Emosi adalah perasaan yang muncul dalam diri seseorang seperti bahagia, sedih, marah, takut, atau bangga. Emosi ini mempengaruhi cara berpikir, bertindak, dan berinteraksi dengan orang lain. Masa remaja pada usia 12-18 tahun adalah masa transisi dari anak-anak menuju dewasa. Selama periode ini, emosi mereka menjadi lebih kompleks dan intens karena banyak perubahan fisik, psikologis, dan sosial yang terjadi pada mereka. Perubahan emosi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama itu perubahan hormon, yang kedua pencarian identitas, dan yang ketiga tekanan sosial. Yang pertama itu perubahan hormon. Hormon seperti estrogen dan testosteron meningkat selama pubertas yang dapat membuat emosi remaja menjadi lebih kuat dan terkadang tidak stabil atau yang sekarang biasa disebut dengan mood swing. Contohnya itu kayak remaja seringkali mengalami perubahan suasana hati yang sangat drastis, seperti merasa sangat bahagia pada satu saat dan kemudian menjadi mudah marah atau cemas beberapa saat kemudian. Hal ini disebabkan karena lonjakan hormon tersebut yang terjadi selama pubertas. Perubahan hormon juga dapat mempengaruhi bagaimana remaja berinteraksi dengan teman sebayanya. Misalnya, seorang remaja yang sebelumnya tidak terlalu peduli dengan pergaulan sosial bisa menjadi lebih tertarik atau bahkan terobsesi dengan hubungan romantis, sementara yang lain mungkin merasa lebih menarik diri dari pergaulan. Yang kedua itu ada pencarian identitas. Pada remaja, ini sangat mempengaruhi emosi mereka karena mereka sedang berada dalam fase di mana mereka mencoba menemukan siapa diri mereka dan bagaimana mereka ingin diterima oleh lingkungan sekitarnya. Proses ini bisa menimbulkan berbagai perasaan-perasaan, bisa baik positif maupun negatif. Contohnya itu bisa seperti perasaan kebingungan dan ketidakpastian. Remaja seringkali merasa bingung atau tidak yakin tentang siapa diri mereka. Ketidakpastian ini bisa memunculkan perasaan cemas, frustasi, atau bahkan depresi karena mereka tidak tahu arah hidup atau apa yang mereka inginkan dari kehidupan mereka. Misalnya, seorang remaja yang sedang berjuang untuk menemukan minat dan tujuan hidup bisa merasa terjebak dan kesulitan untuk mengambil keputusan yang tepat. Dan yang ketiga itu ada tekanan sosial. Tekanan sosial memainkan peran besar dalam mempengaruhi emosi remaja karena pada usia ini mereka sangat rentan terhadap pengaruh teman sebaya dan harapan masyarakat di sekitarnya. Tekanan sosial dapat menyebabkan berbagai perasaan yang bisa membentuk perkembangan emosional mereka. Tekanan sosial ini mempengaruhi emosi remaja dengan berbagai perasaan. Yang pertama itu kecemasan dan stres. Remaja merasa tertekan untuk memenuhi ekspektasi teman, keluarga, atau bahkan masyarakat. Yang kedua itu perasaan tidak diterima. Remaja bisa merasa terisolasi atau kesepian jika mereka tidak sesuai dengan norma kelompok sosial. Dan yang keempat itu ada rasa marah atau frustasi. Harapan yang terlalu tinggi dapat memicu perasaan marah atau tertekan, terutama jika remaja merasa tidak punya kontrol atas hidupnya. Dan yang terakhir ada rasa percaya diri yang berubah. Tekanan sosial di media sosial atau lingkungan sekitar bisa meningkatkan atau menurunkan rasa percaya diri remaja. Nah, yang selanjutnya itu ciri-ciri perkembangan emosi pada remaja. Yang pertama itu ada emosi yang lebih intens. Di sini remaja merasakan emosi seperti marah, cinta, cemburu, atau kecewa dengan lebih mendalam dibandingkan anak-anak. Nah, mereka juga bisa sangat senang atau sangat sedih dalam waktu singkat. Contohnya itu seorang remaja merasa sangat marah dan kecewa ketika teman dekatnya lupa mengucapkan selamat ulang tahun, meskipun sebenarnya itu tidak disengaja. Yang kedua itu ada munculnya rasa malu dan sensitif. Di sini remaja akan lebih peka terhadap pendapat orang lain. Nah, mereka juga lebih mudah merasa malu atau tersinggung oleh komentar orang lain yang dapat berdampak signifikan pada kepercayaan diri mereka. Nah, contohnya itu ada seorang anak yang sering diajak oleh temannya, "Kamu kok pakai sepatu itu terus sih?" Temannya berkata seperti itu. Nah, dari perkataan temannya itu, anak ini langsung merasa malu dan tidak percaya diri sepanjang hari. Nah, hal inilah yang dapat berdampak signifikan pada kepercayaan diri anak.
Yang ketiga, ada kesulitan mengontrol emosi. Kadang remaja meledak-ledak saat marah atau menjadi terlalu diam saat sedih karena belum sepenuhnya menguasai cara mengelola emosi. Pada tahap ini, remaja sering mengalami tantangan dalam mengelola emosi seperti amarah atau kesedihan secara konstruktif. Nah, contohnya itu ada seorang remaja yang dimarahi oleh gurunya karena tidak mengerjakan tugas. Nah, remaja tersebut menangis di depan kelasnya karena dimarahi oleh gurunya tersebut. Yang keempat, ada munculnya emosi cinta dan ketertarikan pada lawan jenis. Perasaan cinta atau ketertarikan mulai berkembang pada masa remaja. Nah, hal inilah yang menjadi pengalaman baru yang juga memengaruhi dinamika sosial pada remaja. Pada masa ini juga, perasaan cinta mulai berkembang. Ketertarikan kepada seseorang sering menjadi pengalaman emosional yang baru pada remaja. Contohnya itu, seorang remaja yang merasa gugup dan bersemangat ketika menerima pesan dari seseorang yang ia sukai di sekolah. Yang kelima dan yang terakhir itu ada perasaan yang tidak dimengerti. Banyak remaja yang merasa bahwa orang tua atau lingkungan tidak memahami perasaan mereka. Hal inilah yang dapat menyebabkan konflik di rumah. Nah, pada masa ini juga banyak remaja merasa terisolasi atau kurang dipahami, terutama oleh keluarga yang bisa memicu konflik atau keinginan untuk mencari dukungan di luar rumah. Contohnya itu, ketika seorang remaja ingin ikut kegiatan ekstrakurikuler yang dia sukai, namun orang tuanya melarangnya karena dianggap mengganggu belajar. Ia merasa bahwa orang tuanya tidak memahami keinginannya. Nah, hal inilah yang membuat remaja merasa bahwa perasaan mereka tersebut tidak dimengerti oleh orang tuanya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai permasalahan yang paling sering dihadapi oleh para remaja. Nah, yang pertama itu ialah mudah tersinggung ataupun cepat marah. Mudah tersinggung ataupun cepat marah ialah seperti contoh cemoohan di media sosial. Seorang remaja bisa merasa sangat tersinggung jika mendapatkan komentar negatif ataupun cemoohan di media sosial tentang foto ataupun status yang mereka bagikan. Di sini reaksi emosional bisa berupa kemarahan yang membuat mereka melakukan balasan yang tidak pantas. Yang kedua contohnya ialah ketidakpuasan terhadap diri sendiri. Jika seorang remaja melihat teman-teman mereka berhasil dalam sesuatu hal, seperti mendapatkan beasiswa ataupun prestasi di olahraga, mereka mungkin merasa tersinggung dan marah pada diri sendiri karena merasa tidak cukup baik. Yang kedua ialah stres karena tekanan sosial. Nah, di sini sebagai contoh perbandingan dengan teman. Remaja sering membandingkan diri mereka dengan teman-teman yang memiliki barang-barang ataupun pencapaian yang lebih baik ketimbang mereka, seperti ponsel terbaru ataupun nilai akademis yang lebih tinggi. Nah, perbandingan ini dapat menyebabkan stres ataupun ketidakpuasan terhadap diri sendiri. Yang kedua contohnya ialah tekanan untuk berpacaran. Banyak remaja yang merasa tertekan untuk memiliki pasangan ataupun terlibat dalam hubungan romantis, meskipun mereka belum siap. Nah, hal ini bisa menyebabkan perasaan cemas dan tidak nyaman pada diri mereka, serta memicu konflik dengan orang tua ataupun teman mereka. Nah, di sini yang ketiga ialah overthinking ataupun berpikir secara berlebihan. Contohnya itu seperti ragu mengambil keputusan. Seorang remaja mungkin mengalami kesulitan dalam memilih jurusan di sekolah karena terus-menerus memikirkan semua kemungkinan hasil dan konsekuensi dari keputusan tersebut. Ini dapat menyebabkan kebingungan dan ketidakpuasan terhadap remaja. Yang kedua ialah momen sosial yang tidak menyenangkan. Setelah menghadiri sebuah acara, remaja mungkin terus memikirkan interaksi yang tidak berjalan dengan lancar, seperti salah berbicara ataupun terlihat canggung. Mereka bisa terjebak dalam pemikiran negatif tentang diri mereka sendiri ataupun mengulangi ingatan tersebut dalam pikiran mereka secara terus-menerus. Yang keempat ialah rasa takut gagal. Nah, contohnya ini ialah keterlibatan dalam kompetisi. Seorang remaja yang memiliki bakat dalam seni ataupun olahraga mungkin merasa sangat takut untuk berpartisipasi dalam kompetisi, khawatir bahwa mereka tidak akan tampil baik dan akan mengecewakan diri sendiri dari orang lain. Nah, yang kedua ialah tuntunan dari lingkungan sekitar. Remaja yang merasa harus memenuhi harapan yang tinggi dari orang tua ataupun guru mungkin mengalami tekanan yang berlebihan, yang membuat mereka takut untuk mencoba hal-hal baru ataupun mengambil resiko, seperti mendaftar untuk kursus yang lebih menantang. Selanjutnya adalah cara remaja untuk mengelola emosi mereka. Yang pertama adalah mengenali emosi, yang kedua adalah mengidentifikasi penyebab emosi, yang ketiga adalah mengelola emosi dengan cara positif, yang keempat berpikir positif dan rasional, yang kelima mengekspresikan emosi secara sehat,
Yang keenam, hindari pelarian negatif. Dan yang ketujuh adalah membangun dukungan sosial. Yang pertama adalah mengenali emosi. Langkah pertama adalah untuk menyadari dan memberi nama pada emosi yang dirasakan. Contohnya seperti seorang remaja merasa marah setelah bertengkar dengan teman. Ia berkata kepada dirinya sendiri, "Aku marah karena dia tidak mendengarkan pendapatku." Yang kedua adalah mengidentifikasi penyebab emosi. Cari tahu apa yang memicu emosinya tersebut. Contohnya seperti remaja merasa sedih karena tidak diajak ke acara oleh teman-temannya. Ia merenung dan menyadari, "Aku sedih karena merasa ditinggalkan." Yang ketiga adalah mengelola emosi dengan cara positif. Gunakan strategi sehat untuk menenangkan diri. Contohnya seperti ketika cemas sebelum ujian, remaja mencoba teknik pernapasan. Tarik nafas dalam 5 detik, tahan 3 detik, dan hembuskan 5 detik. Setelah itu, ia merasa lebih tenang dan siap untuk belajar. Yang keempat adalah berpikir positif dan rasional. Ubah pikiran negatif menjadi lebih realistis dan membangun. Contohnya seperti ketika mendapat nilai rendah, remaja berpikir, "Nilai ini memang buruk, tapi aku bisa memperbaikinya dengan belajar lebih baik di ujian berikutnya." Yang kelima adalah mengekspresikan emosi secara sehat. Sampaikan perasaan dengan cara yang sopan dan jelas. Contohnya seperti ketika marah pada teman. Remaja berkata, "Aku merasa kecewa karena kamu membatalkan rencana tanpa memberitahu. Lain kali tolong beri kabar lebih awal." Yang keenam adalah mengalihkan perasaan negatif. Alihkan energi pada aktivitas yang produktif atau menenangkan. Contohnya seperti ketika sedih karena pertengkaran keluarga, remaja memilih menulis jurnal atau menggambar untuk mengekspresikan perasaannya. Yang ketujuh adalah mencari dukungan sosial. Bicarakan perasaan kepada orang yang dipercaya. Contohnya seperti ketika merasa stres karena tekanan akademik, remaja curhat kepada sahabat atau orang tuanya. Setelah itu, ia merasa lebih lega dan mendapat saran yang membangun.